Apabila ada seorang muslim, ini perihal sholat, ini sangat penting dan wajib kalian ketahui. Ketika ada seorang muslim, tidak sengaja dia sholat dengan orang Syiah, ya, imamnya orang Syiah, dia berjemaah dengan dia, maka sholatlah kembali, ulangilah sholatnya. Jadi berjemaah dengan orang Syiah saja kita dilarang. Dia mengatakan bahwa dia adalah Sunni. Dan ketahuilah teman-teman bahwa tokoh Syiah mereka adalah jago di dalam berkamuflase. Saya di sini akan membongkar, saya di sini akan memberikan beberapa data atau fakta mengenai Habib Ja'far yang sesungguhnya. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas seseorang, yaitu di mana saya akan membongkar siapa yang sebenarnya tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia, terkhusus yang terkenal di kalangan milenial, yaitu Habib Ja'far. Di mana Habib Ja'far ini memberikan pernyataan kemarin ketika diundang oleh Bang Haji Rhoma Irama. Di video itu dia menjawab bahwa dia adalah orang Sunni. Tapi di video itu dia tidak menjawab bahwa dia langsung to the point dia orang Sunni, melainkan bertele-tele dulu. Ya, bertele-tele dulu. Karena memang kita ketahui bahwa orang Syiah adalah pendusta yang luar biasa. Saya di sini bukan untuk membicarakan keburukan, kejelekan pribadinya Habib Ja'far. Tidak. Tapi saya membahas tentang akidahnya, tentang pemahamannya. Saya di sini akan membongkar, saya di sini akan memberikan beberapa data atau fakta mengenai Habib Ja'far yang sesungguhnya. Dia mengaku Sunni ketika ditanya oleh Bang Haji Rhoma Irama. Antum ini mana Syiah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni. Iya, Sunni. Dan dia juga mengaku Syiah di salah satu acara tertentu. Kisah Imam Ali Zainal Abidin misalnya, yang kemudian memberikan zakatnya di malam hari saat orang yang akan diberikan zakatnya itu sedang tidur, untuk menghindari riya dan efek-efek yang menyebabkan si miskin itu merasa rendah posisinya dibanding orang yang memberikan zakat kepada dia. Zakat itu adalah madrasah agar kita memiliki kepedulian sosial. Etiket itu menjadi sangat penting, khususnya bagi dakwah di masa awal. Misalnya dakwah Syiah, misalnya dakwah Syiah yang di Indonesia masih tergolong minoritas. Dia harus didasarkan kepada etiket yang baik, karena bisa jadi etiket itu yang menyebabkan ajarannya kemudian diterima, dan bisa jadi sebuah ajaran yang benar sekalipun dia ditolak karena tidak disampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak disampaikan dengan metode-metode yang baik. Nah, di video itu sangat jelas bahwa Habib Ja'far Syiah dan dakwah Syiah itu harus benar-benar berkamuflase ke dalam Sunni. Luar biasa. Kalau di Indonesia ini yang mendominasi tokoh Syiah, wallahu alam, karena di sini mereka adalah minoritas yang mereka harus berkamuflase dengan orang-orang aswaja atau Sunni. Nah, di samping itu semua, banyak sekali ulama-ulama Indonesia, kiai, habaib yang menyebutkan bahwa Ja'far adalah seorang Syiah. Contohnya seperti Kiai Haji Lutfi, terus Kiai Haji Idrus Ramli, dan lain sebagainya. Kita akan menemukan satu nama tokoh Syiah bernama Husain Ja'far Al-Haddad. Maka di dalam biografinya itu di Google dan bagian gambar akan muncul kalau kita klik di sana nama Husain Ja'far Al-Haddad, kita tambahi dengan kalimat Syiah di belakangnya. Pertama, ini Husain Ja'far ini lahir pada tanggal 2 Juni 1988. Lahirnya di Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian alma maternya adalah Yapi Bangil dan Uin Syarif Hidayatullah. Nah, kalau kita mengenal Yapi, itu adalah pondok pusat di Indonesia ini yang berafiliasi kepada aliran Syiah. Kemudian dalam postingan-postingan, Husain Ja'far Al-Haddad ini selalu membela kepentingan Syiah. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah.
Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddar ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam gak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib, itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya, Husain Ja'far Al-Haddar ini orang Syiah dan liberal. Nah, teman-teman, kenapa di sini kita tidak harus berpedoman atau mengambil rujukan kepada tokoh-tokoh Syiah? Kita buka secara rinci di sini ya, teman-teman. Golongan Syiah garis keras juga membenci keluarga Nabi Muhammad seperti Aisyah dan juga para sahabat Abu Bakar dan Umar. Karena apa? Di bagian pernyataan-pernyataan tertentu, orang-orang Syiah ini melaknat atau berdoa kepada Allah agar Abu Bakar dan Umar itu dilaknat. Ya, nauzubillah min zalik. Padahal keempat sahabat ini adalah orang yang patut kita ikuti. Kalau orang Syiah tidak berpedoman kepada ketiga sahabat, tapi dia hanya berimam kepada Imam Ali katanya. Jadi memang sebutan dari orang-orang Syiah kepada Ali bin Abi Thalib adalah seorang imam. Subhanallah. Bahkan ada salah satu riwayat bahwa ketika Imam Syafi'i ditanya oleh para muridnya, apabila ada seorang muslim, ini perihal sholat, ini sangat penting dan wajib kalian ketahui. Ketika ada seorang muslim tidak sengaja dia sholat dengan orang Syiah, ya, imamnya orang Syiah, dia berjemaah dengan dia, maka sholatlah kembali, ulangilah sholatnya. Subhanallah. Jadi berjemaah dengan orang Syiah saja kita dilarang. Kita bukan mengajari kebencian di sini. Imam Syafi'i tidak akan pernah mengajarkan kebencian di dalam kita beragama. Melainkan di dalam berakidah wajib kita untuk berhati-hati. Ya, apabila kita sudah mengagumi tokoh Syiah, maka kata Rasulullah SAW, kelak di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Mengagumi orang Syiah, maka kelak kita akan mengikuti dia di akhirat. Karena apa? Sesuai dengan apa yang kita cintai. Karena sejatinya cinta itu adalah mengikuti apa yang kita cintai. Ya, kita cinta bela diri, kita akan belajar bela diri. Ya, kita cinta seorang ulama, kita akan mengikuti jejak ulama. Cinta kepada Rasul, kita akan mencintai sebuah keluarga Rasul, para sahabat Rasul, bahkan terlebih kepada Rasul dan Allahnya. Tetapi kalau kita sudah mengikuti akidah Syiah itu membenci Abu Bakar, membenci Umar, jadi mengajarkan kebencian. Subhanallah. Nah, tidak berhenti di situ ya teman-teman. Kalau kita melihat beberapa ritual keagamaan di tokoh Syiah, ketika mereka ditanya perihal ritual melukai dirinya, ya, ada salah satu ritual di mana mereka mencambuk dirinya sendiri hingga berdarah dan lain sebagainya.
Sampai sekarang mereka tidak bisa memberikan jawaban kenapa ada ritual sedemikian rupa. Itulah menyimpangnya akidah mereka. Namun di samping itu semua, kita harus menghindari kata-kata untuk saling mengkafirkan. Tetapi di sini kita harus menegaskan bahwa akidah mereka menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan meskipun Habib Ja'far di video podcastnya Haji Romai Rama, dia mengatakan bahwa dia adalah Sunni. Dan ketahuilah teman-teman bahwa tokoh Syiah mereka adalah jago di dalam berkamuflase ke dalam golongan orang-orang Azwaja. Karena apa? Dakwah mereka akan tertolak apabila secara terang-terangan mereka mengatakan Syiah. Namun di momen yang lain Ja'far juga mengaku sebagai orang Syiah. Dan apabila kita sudah tahu bahwa orang itu adalah seorang Syiah atau orang yang menyimpang akidahnya, membenci Abu Bakar, membenci keluarga Rasulullah, bahkan juga yang paling parah tidak mengakui kenabian Rasulullah, maka itu wajib kita untuk melawannya. Melawan dengan cara apa? Jangan mengikuti akidahnya serta tidak menjadikannya seorang tokoh dan menganggapnya sebagai panutan. Karena apa? Di dalam sholat saja kita dilarang untuk sholat berjemaah dengan seorang tokoh Syiah, apalagi mengambil rujukan. Jangan, karena mereka pandai berkamuflase dan berdusta. Baik, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuka mata kita akan kebenaran dan bisa membuka hati kita untuk menerima dakwah-dakwah yang sejatinya harus kita ambil dari orang-orang yang lurus di dalam berakidah. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan jalan keluar karena sudah terlanjur mengagumi tokoh Syiah, terlanjur mengambil rujukan kepada orang Syiah. Ketahuilah bahwa kita sejatinya dilarang. Masih banyak habaib yang lain, masih banyak seorang tokoh yang lain untuk bisa kita ambil ilmunya selain tokoh Syiah. Ya, bagaimana? Masih mau percaya dengan Habib Ja'far kalau dia adalah Sunni? Pikirkan kembali.